الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Al-Ustaz Ismail Abu Hanan SPD. Yang kami hormati Bapak Imam Masjid Al-Barokah. Yang kami hormati mereka Masjid Al-Barokah beserta pengurus dan perangkatnya. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan berjualan pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mendengarkan kajian subuh pada subuh yang indah ini. Salawat dan salam terjadi pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, marilah kita buka kajian subuh kita ini dengan sama-sama membacakan lafaz basmalah. Secara selanjutnya kami serahkan pada Al-Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila amshuzu famshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah wa ba'd. Bapak Ibu yang berhormati, alhamdulillah puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan dan kesehatan dan juga nikmatul iman wal Islam. Tentunya seseorang akan dibilang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Imam Hasan Al-Basri menyampaikan dalam nasihat beliau, sifat manusia itu ada dua. Apa kata beliau? Yang pertama ya'uddul masahib. Kemudian yang kedua wa yansa ni'ma rabbih. Sifat manusia itu dua kata beliau. Yang pertama ya'uddul masahib, menghitung-hitung musibah yang menimpa dia. Wa yansa ni'ma rabbih, dan melupakan nikmat yang Allah berikan. Itulah sifatnya manusia. Berapa banyak yang Allah berikan kenikmatan bahkan tanpa dia memintanya,
tetapi sehari saja dia mendapatkan musibah, sakit sehari 2 hari, seolah-olah tidak ada nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Itulah sifatnya manusia. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda suri tauladan kita Habibullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa dan istiqomah menjalankan sunnah beliau hatta yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu yang menghormati, bagi saya di sini ya perdana. Saya dipanggil biasanya Ismet Abu Hanan. Kalau saya tinggal di Karangindah sekarang. Kalau kegiatan sehari-hari di Yayasan Tajul Waqar Brida 10. Ya, di depan Masjid Bagus Salam itu STTD. Ya, kita mengasuh para penghafal Quran. Saya pribadi sebagai ketua yayasan. Jadi kalau saya aslinya dari Lepok, Tunjang, saya Lepok asli. Tapi itu sekilasnya. Jadi kalau istri masih 1, anak 3. Ya, selebihnya mungkin di belakang layar, nggak jadi ngaji gitu. Baik Bapak Ibu hormati, ini alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada takbir masjid mengucapkan jazakumullah khairan jazaa siapapun yang mendapatkan wasilah mengadakan yang menyiapkan tentunya pahala dan jasa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang hormati, pada kesempatan kali ini kita membahas satu ayat atau 2 ayat dari Al-Quranul Karim, yaitu surat Al-A'raf ayat 16 dan ayat 17. Masyhur ayat ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita. Jadi ayat ini Allah menyampaikan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Kejadian yang terjadi dalam ayat ini ketika bapak kita Adam alaihissalam ketika sudah diciptakan, kemudian mendapatkan nikmat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada iblis yang tidak mau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya iblis itu taat kepada Allah, tetapi ketika Allah perintahkan bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, fasajadal malaikah, para malaikat itu bersujud, illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian iblis itu membangkang, gak mau. Alasannya sepele. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kenapa tidak ingin bersujud dengan Adam, memang betul sujud itu hanya kepada Allah, tapi ini perintahnya Allah. Iblis mengatakan, diabadikan dalam Al-Quran dan banyak dalam surah. Apa kata iblis? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau ciptakan dia dari mana wahai Allah, dan aku diciptakan dari api. Ana khairun minhu. Saya itu lebih mulia daripada dia dari penciptaannya. Masa harus sujud dengan Adam alaihissalam? Maka panjang kisah yang kita dapatkan. Maka iblis mengatakan, fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Iblis mengatakan, ya Allah,
engkau telah menyesatkan diriku, menetapkan bahwasanya diriku tersesat. Jadi iblis menganggap dia itu tidak salah gitu, masih membela dia, masih membela. La aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh wahai Allah, pasti aku selalu apa? La aqudanna lahum siratal mustaqim, halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Di sini siratal mustaqim yaitu dinul haq, jalan sabilul haq, yaitu jalan kebenaran itu. Maka dia berjanji menyampaikan, thumma latiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an syama'ilihim wa an yaminihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku pasti akan mendatangi mereka wahai Allah, min baini aydihim, dari arah depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an syama'ilihim, dari kanan mereka, wa an aymanihim, dari kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Singkat ceritanya, dari arah 4 mata angin kita didatangi oleh iblis. Maka Ibnu Abbas, sahabat Rasulullah SAW, sebagai ahli tafsir, dan tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwasanya dia menyampaikan, memang ada perbedaan tafsir di sini yang menyebutkan Awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim, dari arah depan mereka. Yang dimaksud depan di sini ada yang menyebutkan dunia, ada yang menyebutkan akhirat. Yang menyebutkan akhirat, mereka itu dibuat akhirat itu seolah-olah belum tentu terjadi. Al-jannah wan nar, bahwasanya surga dan neraka itu belum tentu terjadi. Ini bisikan iblis, bahwasanya surga dan neraka itu belum tentu ada. Surga dan neraka itu belum pasti. Jalani saja yang pasti saja. Min baini aydihim wa min khalfihim, yang di depan mereka itu apa? Dunia. Ini kata iblis yang sudah jelas di depan mata kalian, hubbud dunia. Mereka itu apa? Cinta dengan dunia. Dilupakan kita tentang akhirat kita, kemudian apa? Dibuat kita ragu menghijau dunia ini, Pak. Berat bagi menuntut, itu bukan min umurdi, berat untuk belajar agama ini, berat. Zaman sekarang ramai mana konser dengan pengajian, sudah jauh kita. Itu termasuk talbisnya sudah kena, di situ. Walaupun targetnya kita kafir, tapi setidaknya sudah mendekati di situ. Memang target itu apa? Kafir, target iblis. Kenapa? Guna menemani dia di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aymanihim, dari sebelah kanan mereka. Mereka itu dibuat apa? Dari kanan ini Ibnu Abbas menyampaikan bahwasanya mereka itu malas untuk beramal soleh, enggan untuk beramal soleh. Kemudian dari kiri mereka yaitu cinta dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggan untuk beramal soleh, tapi ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini selalu didatangi oleh iblis untuk menggoda kita. Alias bahwasanya iblis kalau sudah tidak mendapatkan yang namanya, karena mereka sudah pengalaman betul dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai bala tentaranya itu apa? Sekarang mereka senior betul masalah menggoda. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan talbisul iblis, yaitu tentang godaan iblis. Beliau menyebutkan ada 6. Ada 6 godaan iblis yang beliau sampaikan. Yang pertama kata beliau, asyirku billah. Ini target yang pertama disampaikan, agar orang itu syirik kepada Allah. Ini jelas. Kenapa? Karena orang syirik, orang berbuat kemusyrikan,
sudah jelas mereka yakhruju minal millah. Mereka itu keluar dari lingkaran Islam. Ini target pertamanya. Kenapa? Karena orang bermaksiat itu ada kemungkinan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa seorang hamba, maka mereka itu masih ada kemungkinan. Kenapa? Dalil sudah jelas menyebutkan man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Ini sudah jelas, ini menyakitkan. Hadis ini turun dari Rasulullah, dari bawah wahyu, bahwasanya Rasulullah menyampaikan siapapun yang akhir kalamnya ketika sebelum meninggal dunia kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, dia sudah dipastikan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia orang-orang yang bermaksiat, walaupun dia pelaku dosa besar. Kenapa? Kalimat la ilaha illallah ini kunci miftahul jannah. Jadi orang kalau tidak berbuat syirik kepada Allah, walaupun transit dulu di nerakanya Allah, tapi tidak kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pegang betul. Tapi syaratnya apa? Jangan berbuat kesyirikan. Kenapa? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'a wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik sampai pelakunya bertaubat dan mengampuni semua dosa selain syirik. Jadi apapun bentuk dosa selain syirik, kalau Allah berkehendak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akidah pertama kita, makanya dakwah para nabi dan rasul yang pertama, Rasulullah SAW 13 tahun di Madinah, di Mekah, yang ditanam di diri para sahabat itu akidah. Belum masalah sholat, saum dan haji, belum. Kuatkan dulu akidahnya. Beribadah itu hanya kepada Allah. Apapun doa itu hanya untuk Allah. Apapun amalan sesembelihan itu untuk Allah. Kalau sudah kuat akidahnya, baru amalan lain. Kenapa? Karena sesungguhnya berapa banyak amal seseorang, hajinya berkali-kali, sedekahnya setiap hari, siang dan lain sebagainya, amal soleh dia, tetapi dia berbuat kesyirikan, la habita anhu wa amaluhu. Al-Quran menyebutkan hapus semua yang namanya amal soleh dia yang lakukan. Ini beratnya syirik. Bukan nggak penting kita belajar fikih, penting. Kenapa? Hakikat fikih itu kalau nggak sesuai dengan Rasulullah nggak diterima. Bukan nggak penting kita belajar tazkiyatun nafs, penting. Tapi lebih penting itu akidah itu ditanam. Kenapa? Amal soleh yang kita merasakan benar di hadapan Allah, mau sebenar apapun, selurus apapun, tetapi dia melakukan kesyirikan, bubar semua. Karena Rasulullah kita dapatkan dalam hadis, man ata kahinan aw a'rafan lam tuqbal salatu 40 yawman. Termasuk datang kepada dukun, termasuk kemudian mempercaya tukang ramal, kata Rasulullah, 40 hari 40 malam solat mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cuma datang aja, belum percaya. Percaya perkataan mereka, kufur. Karena dukun sekarang sudah nggak mempan, dukun sudah nggak laku, tukang ramal juga tukang laku. Mereka bikin orang-orang pintar dan lain sebagainya, berkedok dengan orang-orang alim. Jadi hati-hati gitu. Harus pintar dalam hal melihat. Itu yang pertama, target mereka apa? Kesyirikan. Target yang pertama untuk berbuat syirik, begitu juga anbiya wal mursalin, para dai dan para nabi dan rasul, mereka itu mentauhidkan Allah. Ini target yang pertama, agar orang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini target pertama. Ternyata iman seorang hamba kuat, tidak mempan untuk digoda. Grade-nya turun lagi. Setelah syirik gak mempan, ini lanang ini atau apa? Kuat. Taklimnya sering. Tahu dia tentang apa? Akidah yang benar yang mana, yang syirik yang mana, paham. Turun lagi Pak. Dia nggak pulang lagi koper, pulang gitu iblis nggak ada. Tapi tetap digoda. Turun lagi grade-nya apa? Al-bid'atu. Bid'ah. Ternyata grade-nya bid'ah itu di bawahnya syirik. Bukan dosa besar, bid'ah dulu baru dosa besar. Kenapa?
Karena bid'ah itu sesuatu yang seseorang yang merasa beramal soleh, tetapi ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang sahabat bersedih, kemudian Rasulullah menyampaikan, ma'aroka hazina. Kenapa aku lihat, kata Rasulullah, engkau bersedih? Murung sahabat. Karena sahabat Rasulullah itu paling perhatian dengan para sahabat. Kemudian didatangi. Kemudian sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, nakhudu wa narahum aka ya Rasulullah. Pagi, siang, sore ini kami hidup di bareng engkau ya Rasulullah. Bagi para sahabat itu nikmat betul hidup bareng Rasulullah. Nikmat betul. Jangankan bareng dengan para rasul dan Rasulullah SAW. Dengan ulama pun, orang yang alim pun, banyak lembaran sejarah menyampaikan kepada kita, ternyata bertetangga dengan orang soleh itu luar biasa. Kisah kita sebutkan, ada seorang ulama yang mana seseorang tetangganya ingin jual rumah. Kalau kita sebutkan jual rumah, harga rumahnya 100-an juta, tetapi dia jual sekitar 400 atau 500 juta. Kenapa? Dia menyampaikan rumahnya memang harga 100 juta, tapi bertetangga dengan ulama itu 400 juta. Kenapa? Nikmat betul bertetangga dengan ulama. Kalau kita pergi, dia jaga kehormatan kita. Kalau kita pergi, dia jaga rumah kita. Apalagi dengan Rasulullah SAW. Ya, Imam Hasan Al-Basri dikisahkan, ibaratnya sekarang itu rumahnya rusun, rumah susun. Imam Hasan Al-Basri itu paling bawah, di atasnya Yahudi, di atasnya Yahudi. Ternyata tetesan dari kamar mandi Yahudi ini menetes ke rumah Hasan Al-Basri. Itu dikasih wadah, sudah penuh ember dibuang. Suatu ketika Imam Hasan Al-Basri jatuh sakit. Kemudian harta tangga wajar Yahudi itu menjenguk, Pak. Setelah menjenguk, melihat di dalam rumah beliau lagi sakit, kemudian dengar bau, nyium bau. Kemudian dia ada ember. Ini dari mana, kata Yahudi? Dari rumahmu. Kok bau? Iya, ini dari kamar mandi. Sudah berapa tahun? Sudah 17 tahun. Kenapa gak kasih tahu? Kata Imam Al-Basri, sungkan ku sampaikan. Ketahuilah wahai Imam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Gak banyak ngomong ulama, Pak. Gak banyak dengar. Dengan adabnya pun orang bisa beriman. Kita kowar-kowar di mimbar dan satu mimbar. Bahkan ada yang pergi dari masjid. Gak cocok kata orang. Itu para ulama itu tanpa mereka menyampaikan. Dengan adab mereka itu luar biasanya nikmatnya dengan apa? Orang-orang yang alim. Orang Yahudi itu menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi bertetangga dengan Rasulullah. Para sahabat itu sedih betul. Dan mendengar aduan ini Rasulullah SAW, wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul ini kalau nggak bisa jawab pertanyaan sahabat, dia diam. Kenapa? Dalam surah An-Najm disebutkan wala yantiqu 'anil hawa, nggak pernah ngomong sesuai hawa nafsu, itu nggak ada. In huwa illa wahyu yuha. Kalau datang itu wahyu, baru menyampaikan. Sedih sahabat. Berapa saat kemudian baru Allah turunkan surat An-Nisa 69. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu billahi wa rasulihi fa ulaika ma'an an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan kumpulkan mereka dengan siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wa syuhada wa shalihin. Jangan khawatir, kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah kumpulkan kembali nanti di yaumil qiyamah. Makanya orang yang mencintai Rasulullah SAW, taat dengan sunnahnya, jangan khawatir akan bertemu nanti di yaumil qiyamah.
ada orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang beri nikmat itu? Nabiyin, para nabi, siddiqin, orang-orang yang jujur, syuhada, para syuhada, dan solehin, orang-orang soleh. Ini yang beri nikmat oleh Allah. An'amallahu alaihim. Ya. Ini akan dikumpulkan. Tapi satu kata Rasulullah, melanjutkan sabda beliau, jangan pernah melakukan sesuatu perkara yang tidak beliau ajarkan. Inni faradtukum 'alal haudi, kata Rasulullah. Sesungguhnya aku sebagai Rasul kalian akan menunggu kalian itu di haudi. Haud itu telaga atau danau. Rasulullah itu pernah punya telaga, namanya telaga Al-Kautsar, yang mana sumber mata airnya dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Faman syariba minhu lam yatma abadan. Yang minum seteguk dari telaganya Rasul, lam yatma abadan, tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Jadi minum dari seteguk yang mana dia disebutkan lebih putih daripada susu, dari manis daripada madu. Rasulullah hidangkan untuk umatnya, yang mana di padang mahsyar itu semua orang kehausan. Maka umatnya ini dihidangkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertanyaannya, kalau sudah minum, kalau sudah nggak haus lagi, terus di surga mau apa? Nggak minum lagi. Karena di surga itu minum bukan karena hausnya, tapi untuk kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, "Ata qaumun a'rifuhum wa a'rifunani." Rasulullah sudah sedang menghidangkan minuman untuk umatnya. Datang satu kaum rombongan datang ingin minum bareng Rasulullah SAW. A'rifuhum wa ya'rifunani. Aku tahu, kata Rasulullah, itu umatku, dan mereka pun tahu bahwa aku adalah nabinya. Dari mana Rasul tahu bahwa itu umatnya? Ternyata bekas wudhu itu di yaumil kiamah bercahaya. Kalau bercahaya bekas wudhunya, berarti itu umatnya Rasulullah SAW. Makanya dari disebutkan, barang siapa yang ingin cahayanya lebih panjang, lebih banyak lagi, kalau wudhunya itu sampai siku yang diwajibkan, angkatkan sampai dengan atas. Kalau dia sampai mata kaki, angkatkan airnya sampai betis, maka itu akan bercahaya di yaumil kiamah. Rasul tahu. Nah, ketika tahu itu, ternyata ada hijab, ada penghalang di dalamnya. Orang ini nggak bisa minum bareng Rasulullah SAW. Rasul itu membela umat Indonesia, membela itu luar biasa. Ketika umatnya nggak bisa minum bareng dia di telaganya, dia sampaikan kepada Allah, "Ya Rabbi, innahum ummati, innahum ummati." Wahai Allah, ini umatku, ini umatku. Kenapa nggak bisa minum bareng kami di sini? Apa? Di dalam riwayat disebutkan ada suara Allah yang jawab pertanyaan baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ya benar itu umatmu. Innahum ummatuka, walakinnahum ahdatsu ba'daka." Ya, itu umatmu, tetapi kata Allah, mereka itu mengada-ngadakan perkara yang tidak engkau ajari setelah peninggalanmu. Jadi hati-hati. Makanya kalau kita beramal itu, semua amalan itu butuh dalil. Kemudian ada kelompok yang mengatakan apa namanya, mereka itu bahkan syahadatnya agak berbeda dengan kita. Syiah kalau bahasa Arab. Mereka menghalalkan mut'ah, tapi mereka mengatakan apa? Islam, itu yang repot. Itu sudah jelas buat para ulama MUI menyampaikan, itu jelas sesatnya. Bahkan mereka mengkafirkan budak Aisyah, Umar dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi itu yang kedua. Setelah syirik gak mempan, kemudian bid'ah pun gak mempan, turun lagi grade-nya, Pak. Yang ketiga ini baru dosa-dosa besar. Dosa besar. Ternyata dosa besar itu yang ketiga, kata Imam Bukhari. Setelah syirik gak mampu, bid'ah gak mampu, dosa besar. Nah, dosa besar ini dibuat ranum di mata kita, dibuat indah. Riba sekarang bahasanya apa kita? Bunga. Indah
sekali bunga dan lain sebagainya. Kemudian orang selingkuh, apa dikatakan sekarang? Yaitu hubungan pranikah biasa. Padahal itu besar-besar, mendekati zina. Tapi itu disederhanakan oleh iblis dan itu dipopulerkan dan itu kena kita. Jadi dibikin kita dengan dosa-dosa besar itu biasa dan pengetahuan kita tentang dosa besar itu terbatas. Apa? Dalam dalil disebutkan bahwasanya dosa besar itu uququl walidain, yaitu durhaka pada orang tua, asyirku billah, itu dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakulan riba, makan riba, membunuh, mungkin itu kemampuan kita, fitnah orang yang mungkin soleh dan soleha untuk berzina, terbatas. Padahal Imam Zahabi menyebutkan dalam kitab beliau Al-Kabair ada 70-an dosa besar. Kita pahamnya Pak, yang paling disebut 5 mentok Pak, nggak ada lagi. Bingung kita nyebutkan apa lagi. Padahal dalam kitab beliau kalau ingin baca apanya Al-Kabair ada 70-an dosa-dosa besar. Kita memang terbataskan dengan hal itu agar kita melakukan apa? Dosa-dosa besar. Tapi luar biasanya Rasulullah SAW, karena dalam sebuah hadis disebutkan syafaati yaumil qiyamah lil kabair. Itu luar biasanya Rasulullah SAW, bahwasanya syafaat Rasulullah dengan orang pelaku dosa besar pun ada. Luar biasa Rasul. Apalagi orang yang tahan, Pak, tentu insyaallah mendapatkan apa? Syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW Rasul itu memiliki doa. Setiap nabi dan rasul memiliki doa yang mustajab. Semua. Nuh, Musa alaihissalam, mereka itu punya satu doa mustajab. Makanya Nabi Nuh ketika bangkangnya umat, diangkat tangannya, kata apa? Enggak sanggup lagi Allah, itu bahasanya kita Pak. Nah, habiskan aja, itu bahasanya. Hancurkan Pak. Musa alaihissalam ketika sudah sanggup lagi, habis, nggak bisa ya, sudah tenggelamkan aja di laut merah, hancurkan. Tapi Rasulullah SAW ketika beratnya peperangan, dalam peperangan itu sahabat mengatakan, ini sebenarnya para sahabat itu tapi taatnya Rasul luar biasa. Dalam peperangan itu nggak imbang, 300 lawan ribuan, kira-kira menang mana? Itu nggak masuk akal perang gitu. Para sahabatnya ya guyonan mereka, bahasanya apa? Bercandaan mereka dengan para sahabat yang lain itu. Kita ini mau kemana? Bahasa sahabat itu mereka tahan Rasul, mereka sanggup berperang. Ketika melawan begitu banyaknya apa? Musuh itu yang nggak seimbang. Kalau nggak pertolongan Allah nggak bakalan menang. Ya bahasa sahabat itu mau kemana kita? Mustor nyawa, gitu bahasanya. Kenapa? Sangat nggak imbang. Ya, tapi mereka itu Rasulullah nggak pernah bakal Rasul. Wakam min qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan min fadlillah. Kenapa yakin dari ayat apa? Berapa banyak pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak. Tentunya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala para malaikat membantu mereka. Nah, ketika beratnya dalam peperangan itu, sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mata Rasulullah. Apa ini pertolongannya Allah tidak kepepet kayak gini? Irfa ya Rasulullah." Angkat tangan Rasul ke atas, tak sanggup lagi. Inna nasrallahi qarib, tenang, pertolongan itu Allah terdekat. Enggak sanggup para sahabat ini. Bahkan ketika beliau dakwah di Thaif, ketika dakwah di Thaif itu berdakwah bukan mendapatkan sambutan hangat, bahkan dilempar oleh penduduk Thaif, berdarah kaki beliau sama khodim beliau. Makanya ketika itu malaikat pun marah. Bayangkan, kalau manusia marah, manusiawi, kenapa ada sifatnya di situ? Tetapi malaikat sampai marah. Malaikat itu sifatnya di Al-Quran disebutkan wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bangkang, apapun perintah Allah kerjakan. Itu malaikat, wajar mereka. Beriman mereka wajar. Kenapa? Mereka di sisi Allah.
Tapi kalau Rasul, malaikat gunung pun marah. Wahai Rasulullah, angkat tangan Rasulullah, minta kepada Allah, ku pindahkan gunung ini ke negeri Taif. Habis. Seandainya Rasul itu egois, habis. Tapi apa kata Rasulullah? Tidak. Innahum qaumun la ya'lamun. Mereka tuh belum tahu saya ini Rasul. Biarkan aja. Mudah-mudahan nanti anak cucu bapak buyut mereka mungkin tidak beriman. Nanti anak cucu mereka yang beriman. Masih diharapkan, Pak. Tapi benar, Pak. Setelah itu beberapa tahun kemudian Khalid bin Walid itu dari Taif, Pak, yang mana perang melawan Rasulullah menang. Ketika jadi ini panglima tidak pernah kalah, baik waktu kafir ataupun ketika dia mukmin. Melawan Rasul, perang Uhud menang, Pak. Ketika Muslim menang, tidak pernah kalah, itu panglima. Dari mana dia? Dari Taif, doanya Rasul. Makanya sabar dalam mendakwah di sini. Tapi kalau kita ini berat, Pak, ditolak saja, kok tidak bakal saya datang lagi. Selesai. Tapi Rasul tidak, itulah dakwah Rasulullah SAW. Makanya Pak Umar bin Khattab mengatakan, tidak ada seorang ibu yang mampu melahirkan sekelas Khalid bin Walid. Saking luar biasa. Makanya Rasul itu ada doa. Kenapa kata Rasulullah? Doa ini kusimpankan untuk kalian di yaumil qiyamah, syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Ini doanya kusimpan, tidak kupakai untuk di dunia ini. Kenapa? Untuk beri syafaat kepada kalian nanti di yaumil qiyamah. Karena Rasul paham, enggak kuat kita dalam berdoa. Banyak yang bermaksiat. Kalau enggak ada syafaatnya Rasul, habis kita. Enggak tentu. Makanya kita wanti-wanti itu sunnah Rasul dikerjakan apa? Agar kita mendapatkan yang namanya syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Rasul disimpan. Kalau Nabi lain habis. Kenapa? Di pada mahsyar nanti, ketika gonjang ganjing enggak jelas. Ini hadis yang panjang disampaikan. Jadi di pada mahsyar itu tidak sehelai pun di badan seorang hamba menanti hisabnya Allah. Nah mereka itu bingung mau kemana, nggak tahu. Makanya mereka datang pada Adam. Wahai Adam, kami engkau bapak kami, mintalah pada Allah bahwasanya ini sudah lama nunggu hisab, sampaikan kepada Allah. Kata Allah, Adam, nafsi, aku ini belum tentu selamat. Allah ini murka pada hari ini dan tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Murka betul hari ini. Aku ini pernah melakukan kesalahan, itu kesalahannya. Ketika di surganya Allah datang tentu dosa sama, kemudian datang setelah dosa sama, mereka melakukan kesalahan. Intinya datang kepada baginda Rasulullah sujud yang lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyampaikan irfa ya jadakan, angkat kepala Muhammad, kemudian mintalah yu'ta, apapun yang kau minta Allah akan dikabulkan. Apa yang pun kau mohonkan akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau minta tegakkanlah Islam. Semua di padang mahsyar yang ketika di dunia mencaci Rasulullah, yang ketika dunia tidak pernah berharap dengan Rasulullah, di padang mahsyar semua makhluk manusia memuji baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang benci dengan Rasulullah, Pak. Tapi ada suatu saat nanti semua manusia memuji. Kenapa? Hisab begitu lama ditegakkan dan berkat apa? Permohonan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mengapa silakan mereka sekarang mencaci, saat nanti akan memuji di hadapan Allah. Maka itu syafaat luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjut. Yang pertama syirik gak mempan. Kemudian yang kedua bid'ah gak mempan. Yang ketiga, dosa-dosa besar juga enggak mempan. Kenapa? Saking kuatnya iman, itu perlu nyatalin. Kita enggak tahu dosa besar, enggak tahu kita mana yang riba, enggak tahu kita mana yang syirik. Kalau enggak kita talin, enggak tahu. Makanya pentingnya luar biasa. Majelis ilmu dimanapun dapat majelis silakan. Nah, beratnya, kuatnya iman seseorang, maka grade-nya turun lagi yang keempat. Iblis itu tak pergi.
turun lagi ke dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu apa? Dibuat remeh kita dosa kecil. Makanya Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadis, Rasulullah menyampaikan dosa kecil itu ibarat seorang musafir. Seorang musafir pergi melakukan perjalanan yang jauh, kemudian mampir di suatu tempat dan menginap suatu tempat berteduh. Kemudian dia ambil ranting-ranting yang kecil-kecil itu dia kumpulkan untuk buat menghangatkan diri, untuk dibakar buat menghangatkan diri. Dari ranting-ranting kecil ini, kalau banyak maka itu akan menjadi besar. Begitu juga dosa kecil. Dosa kecil yang diremehkan lebih berbahaya daripada dosa besar orang yang bertaubat. Lebih bahaya. Dosa kecil ini apa? Kecil di mana kita, tapi apa? Kalau terus dilakukan, itu besar juga. Jadi jangan diremehkan. Maksiat jangan diremehkan, amal soleh pun jangan diremehkan. Kenapa? Allah menyimpan di balik ketaatan ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di balik kemaksiatan ada butuhnya Allah, ada kemurkaan Allah. Jangan diremehkan. Sekecil apapun bisa jadi kecil di mata kita, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini berat. Kejelekan dan keburukan sudah jelas dicatat oleh Allah, sedangkan amal soleh belum tentu diterima oleh Allah. Maka mungkin kita sepak bahasanya kaca, sepak kita yang namanya tendang batu di tengah jalan agar orang tidak tergelincir. Jangan-jangan ini yang paling ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita, Pak. Kenapa? Dalil menyampaikan ada seorang wanita malam, bahasanya kita banyak ya PSK. Ini dalil disebutkan oleh para ulama. Ini seorang wanita malam, di mata dia hina, di mata orang pun dia hina. Tetapi apa? Ketika dia melihat seekor anjing menjilat-jilat pasir kehausan, dia ambil khaufnya, sepatunya, ambil air, kemudian dikasih minum. Gara-gara kasih minum anjing itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu kita yang mana, Pak. Itu yang repot. Kita enggak tahu yang mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggapkan hajinya bagus, Pak. Tahajudnya, jangan-jangan banyaklah riya dan sum'ahnya daripada ikhlas. Ya tentunya niat itu yang tahu dia dan Allah Subhanahu wa taala, tapi menjaga itu lebih berat. Jangan diremehkan. Sampai suruh kita. Buat tanya jawab. Kita lanjutkan sekilas ya. Tinggal dua lagi. Dua lagi. Kemudian yang selanjutnya terbatas waktu kita nggak bisa kita ringkas. Kemudian yang selanjutnya setelah dosa kecil ini, syirik, bid'ah, dosa besar, dosa kecil nggak mempan, turun lagi. Kita ini dibikin apa? Orang kalau sudah yang namanya nggak mempan ini, kita dibuat lalai. Disibukkan kita dengan perkara-perkara mubah. Boleh dilakukan, tapi kalau berlebihan ini menjadi talbis iblis. Mancing, boleh tidak? Boleh. Tapi kalau mancing 3 hari 3 malam nggak balik, ini repot juga. Goes, yang goesnya nggak lupa. Ngobrol, nggak karuan, ngobrol dan sebagainya. Boleh ngobrol, boleh. Hukum asalnya boleh. Tapi kalau sudah berlebihan sampai subuh, misalkan tidak ngobrol, ya ini ya talbis juga. Misalnya nggak ngobrol tapi IG, FB, WA on sampai subuh, ya sama saja, nggak ada bedanya. Maka di sini kita disibukkan hal-hal yang mubah. Boleh sebenarnya kita lakukan, tapi berlebihan itu sampai lupa waktu, bahkan melalaikan sholat, haram, jadi haram. Boleh, olahraga itu penting untuk kesehatan. Refreshing itu penting untuk kenyamanan. Tapi tentunya yang lebih indah
itu apa? Semua masalah itu diadukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita realitanya semua kalau orang pernah banyak masalah yang diinginkan apa? Healing. Pasti pergi Pak ke pantai. Ini ada guyonan Abu Nawas Pak ya. Ini kisahnya saya nggak sahih dan awal nggak tahu. Abu Nawas ini sibuk di luar rumahnya mencari jarum yang jatuh. Karena di depan rumah itu terang, dicari sibuk menyampaikan. Kemudian ada seseorang bertanya, nyari apa? Nyari jarum. Jarum saya jatuh. Saya nyari nggak ketemu. Yuk jatuhnya di mana? Jatuhnya di kamar. Lo kok nyari sini? Mau di sini terang katanya. Jadi kita ini apa? Masalah kita sebenarnya besar. Kemudian kita keluar refreshing. Ya masalahnya nggak bakalan selesai kalau nggak bisa selesai. Yang di rumah selesaikan dan jangan keluar. Ya, bukan berarti saya melarang healing ya kan? Healing itu penting jalan-jalan pernah. Tapi kemudian yang terakhir Ibnu Qayyim menyampaikan setelah seseorang itu kuat imannya, bahkan yang mubah keempat yang terakhir kata beliau disibukkan dengan amalan-amalan kecil dan meninggalkan amalan-amalan yang besar. Tahajud itu sunnah atau tidak? Sunnah. Sholat duha sunnah atau tidak? Sunnah. Tapi dia meninggalkan thalabul ilmi. Taklim kayak gini dia tinggalkan. Besar mana pahala sholat sunnah dengan kewajiban? Kewajiban yang namanya taklim belajar ilmu wabil khusus agama ini wajib. Rasulullah SAW menyampaikan thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Wajib dipelajari bagi seorang muslim. Kenapa? Sesuatu yang wajib tidak akan pernah dikalahkan dengan sesuatu yang sunnah. Jangankan yang sunnah, antara sunnah dan sunnah pun berbeda. Apalagi wajib. Contoh kita sholat tahajud dengan 2 rakaat sebelum subuh besar mana? 2 rakaat walaupun sholat tahajudnya 23 rakaat tidak akan pernah mengalahkan sholat subuh dan 2 rakaat sebelum subuh. Sholat tarawih yang kita lakukan 11 rakaat, 23 rakaat dan sebagainya, besar mana pahalanya dibanding sholat ba'da isya 2 rakaat. Ba'da isya 2 rakaat itu sholat rawatib. Jangan salah, makanya pentingnya ilmu di sini. Oh ini kan banyak rakaatnya, banyak kita lakukannya, gerakannya dan sebagainya. Ya betul, utama mungkin banyak rakaatnya, tapi nggak bisa mengalahkan 2 rakaat setelah isya itu rawatib. Jadi yang sesuatu yang menggandeng dengan mulia akan dimuliakan oleh Allah. Sholat fardu mulia apa tidak? Wajib. Digandengkan sholat rawatib, maka itu ikut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesuatu itu harus paham gitu. Maka para ulama menyampaikan nanti banyak amalan-amalan yang besar sebenarnya di hadapan kita, tapi kita lalai dengan hal itu. Termasuk sesuatu yang bermanfaat bagi manusia itu begitu besar pahala hadapan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Baik bagi manusia itu apa? Yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya dan paling mudah diambil manfaatnya. Makanya para ulama menyampaikan kun nahron wa la takun bi'ran, kata ulama. Jadilah kalian itu seperti sungai, jangan seperti sumur. Jadi analogi agama ulama itu apa? Jadi seperti sungai, jangan seperti sumur. Saya tanya sekarang, kalau dipilih ya, mau minum air sumur apa air sungai? Sumur. Tapi kok ulama suruh kayak sungai? Kenapa analogi ulama seperti itu? Kalau mancing di sumur, renang, gimana gitu? Sumur tetangga. Renang, logis atau tidak? Wah, renang kok di sumur? Renang jadi sungai. Kalau renang pas apa tidak? Pas. Mancing di sumur. Nah, sumur saya yang besok sumur
Gantian. Tidak ada. Di sungai memang tempatnya orang mancing. Kenapa ulama menyampaikan seperti itu? Sungai itu lebih gampang diambil manfaatnya, lebih mudah diambil manfaatnya dibanding sumur. Jadi manusia itu kalau lebih gampang diambil manfaatnya, itu luar biasanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang lebih gampang diambil manfaatnya, tentunya fadl min Allah, itu keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita paham sumur itu baik. Yuk ngambil airnya, yuk kalau nggak ada mati lampu, mungkin ada pakai gayung atau apa namanya pakai derek sebagainya. Kalau derek nggak ada, susah. Kalau sungai dikasih hidup nyebur aja. Dimanfaat itu luar biasa. Lebih bermanfaat pada manusia itu apa? Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena khairan salam, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan. Satu orang dulu. Yang mau bertanya, silakan. Silakan. Pak Haji Aliman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya sedikit pertanyaan Pak Ustaz. Senang sekali banyak yang disampaikan oleh Pak Ustaz terhadap kehidupan yang harus wajib kita kerjakan. Tadi Pak Ustaz dimulai dengan Bapak kita Adam. Di samping itu Allah menciptakan iblis untuk menggoda manusia. Pertanyaan saya ini bukan tujuan tapi maksud. Apa maksudnya menciptakan iblis itu? Kalau tidak ada iblis mungkin tidak akan banyak yang mati kayak di Palestina gitu. Ini keserakahan Israel itu kan menghantam Palestina itu kan itu ciptaan iblis barangkali. Ini logika saya. Jadi maksudnya itu agar kiranya kalau tidak ada iblis sudah selesai, aman galau, alam galau, padek galau, barangkali begitu logika saya. Kemudian Pak Ustadz yang terakhir menyampaikan mana yang lebih baik menurut kesehatan, minum di sungai atau di sumur. Kalau saya minumnya di sumur karena terjamin di sumur itu tentang kebersihan air. Kalau di sungai itu pembuangan segala macam kotoran itu di sungai. Biasanya kalau orang-orang dusun itu kerbau mati dilempar ke sungai, anjing mati dilempar ke sungai. Barangkali begitu logika saja. Jadi kalau untuk kesehatan itu di sumur karena terjamin dari kotoran-kotoran yang memang untuk mengganggu kesehatan atau tidak menjadi sehatnya orang dengan minum tadi. Kalau dia dari sudut kesehatan. Tapi kalau dia dari sudut manfaat, nah itu dia memberikan manfaat yang banyak, itulah yang dikehendaki. Terima kasih Pak Ustaz, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan pertama boleh menyampaikan, apa gunanya menciptakan iblis? Padahal gunanya untuk menggoda umat manusia. Coba kalau tidak diciptakan, ya sudah selesai kita. Sudah selesai kita dengan apa? Ya mungkin nggak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang menarik dari Musa alaihissalam kepada bapak kita Adam alaihissalam. Nabi Musa pernah komentar kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, yang menyampaikan, seandainya engkau tidak melanggar apa yang Allah perintahkan, kami ini semua penduduk surga. Gara-garamu kami ini semua keluar
jadi banyak yang namanya apa? Rintangan masuk surga itu kayak sulit. Coba kalau nggak mengamalkan, kami ini tinggal ngikut aja penduduk surga. Gitu. Apa jawab Adam alaihissalam? Ya, kata Adam, apakah engkau mengingkari takdir yang Allah berikan kepadamu? Takdir Allah atau tidak? Allah Adam diturunkan. Takdir Allah. Ya, untuk apa dia menurunkan iblis? Bahkan banyak godaan dan sebagainya. Al-Quran sudah menyampaikan. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum. Apakah kalian akan masuk surga? Gampang masuk surganya, padahal belum datang ujian dan cobaan kepada kalian. Iblis yang diciptakan, babi yang diharamkan. Kenapa nggak dihalalkan semuanya? Babi, anjing, kan itu lebih senang dipelihara, kan gitu. Kenapa? Itu ujian buat kita. Apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya yang lolos ujiannya, maka jasa dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Syekh dari Mesir ketika ditanya tentang apa namanya, kenapa Allah tidak habiskan saja Yahudi? Yahudi itu kan menghancurkan dari dulu, dia memang menghancurkan. Kenapa tidak dihabiskan ya sekalian? Apa jawabnya sangat menarik? Kalau Allah habiskan amal solehmu sekarang apa? Kenapa? Itulah jihad kita membela Palestina. Kalau Allah habiskan, gampang nggak bagi Allah? Dibuat semua penduduk bumi itu taat. Gampang. Faida aroda syai'an ayyakula pun wayakun. Tapi itu ujian buat kita. Ujian. Jadi iblis yang diutuskan untuk ujian buat umat ini. Agar kita Allah itu kehendaknya Allah Subhanahu sesuai dengan jawaban Adam ketika Nabi Musa alaihissalam menanyakan itu. Itu takdirnya Allah diujikan untuk kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan sumur dan sungai? Kalau saya memilih air sumur daripada sungai, pencemaran dan lain sebagainya. Kalau dipilih, tentu mungkin nggak ada yang mau sekarang makan minum air sungai. Tapi saya ambil balik bahwasanya yang dimaksud kita tadi manfaat, bukan masalah. Kalau minum, kalau di air sungai di kota ini hancur. Tapi kalau di dalam di gunung itu bersih sekali, kan gitu. Tapi yang kita inginkan di sini apa? Manfaatnya. Cara mengambil manfaatnya. Sumur pakai apa ngambil airnya? Pakai sanjung. Sungai tinggal ambil. Yang dimaksud kita apa? Bukan masalah mana yang ideal dan tidaknya, tapi yang dimaksud apa? Manfaatnya. Dan disebut bisa bukan dalilnya khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang mudah diambil manfaat itu adalah sebaik-baik manusia. Gitu Pak ya. Mungkin kalau minum, saya juga kalau disuruh minum air sungai, saya mikir juga. Jadi manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Tanya lagi. Saya tanya tadi. Silakan Bu. Yang mau tanya, Ibu. Silakan Ibu Haja Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang perlu saya tanya Pak, apa arti yang sebenarnya bid'ah? Karena bid'ah ini adalah adik dari syirik kan? Apa artinya bid'ah? Itu yang saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bid'ah itu secara bahasa sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada, maka itu namanya bid'ah. HP, mikrofon dulu ada nggak? Nggak ada. Sekarang ada, berarti bid'ah. Gitu. Boleh nggak gunakan itu?
Jadi bid'ah secara bahasa apa? Sesuatu yang baru, yang sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan, maka itu bid'ah, itu secara bahasa. Tetapi secara istilahnya yang dimaksudkan di situ fiddin, di agama. Tapi kalau selama itu ada dalilnya dan dilakukan mungkin nanti antara para ulama, itu nggak ada masalah. Kalau di agama, contoh saya ambil kunut subuh. Ya, mungkin sebagian kaum muslimin kunut subuh, sebagian bahkan tidak berkunut. Bahkan ada ekstrem lagi mengatakan bid'ah. Kenapa? Itu dalilnya dhaif dan sebagainya. Itu khilaf. Nah, jadi sini kita ngambilnya. Khilaf. Khilaf kenapa? Indah Syafi'iyah. Kalau madhab Syafi'i itu apa? Kunut subuh itu sunnah. Sunnah. Kalau ditinggalkan gimana nanti sholat subuhnya? Wajib sujud sahwi. Jadi meninggalkan kunut itu bagi madhab Syafi'i apa? Sunnah. Kalau tinggal lupa imamnya kunut, maka nanti sujud sahwi sebelum salam. Jadi bid'ah itu ya hakikatnya apa? Sesuatu yang tidak diajarkan ya, tetapi itu selama jadi bid'ah itu mudah, sesuatu yang baru, ya berkreasi yang baru dan tidak ada dalilnya. Bukan berarti semua tanpa dalil itu tidak boleh dilakukan, tidak. Misalkan zikir 2000 kali boleh tidak? Saya zikir biasanya 5.000 sekali duduk misalnya. Boleh tidak? Tidak pernah Rasul lakukan itu. Bid'ah itu. Bid'ah tidak? Ya bid'ah secara itu. Tapi yang salah 50.000 kali itu nggak ada persoalan sebenarnya. Tapi kau wajibkan bagi orang lain itu jadi masalah. Ya harus. Kalau enggak kayak gini berarti thariqah salah. Ini aja lah ya. Ya nggak masalah, itu mungkin di rumah sampai ribuan kali saya nggak masalah sih. Tapi yang menyalahkan orang lain tidak seperti dia jadi persoalan. Jadi persoalan. Jadi itu sekilas apa namanya, ya tidak semua yang namanya mungkin yang muhdath itu ya apa namanya. Tentunya kalau masih ada para ulama menyampaikan, kemudian para ulama menyebutkan hal itu, maka itu tidak ada masalah. Jelas kita ini para penuntut ilmu, kita ini apa namanya? Intinya madhab ulama. Yang kalau ada dilaksanakan, yang kalau itu ranah khilaf ya sudah. Kita berlapang dada, walaupun ya saya pribadi tidak berkunut. Ya tadi kan saya berkunut. Tapi kalau orang yang imam berkunut, ya saya aminkan di belakang. Ya untuk amin. Ya walaupun bagi saya itu saya tidak berkunut. Tapi kalau orang berkunut, saya aminkan. Ya tetap itu khilaf. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ya, secara ini bisa. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana kita bisa meyakini bahwa apa yang kita beribadah yang kita berikan sebagai sedekah itu, sedekah sholat kita itu bisa diterima oleh Allah. Karena kadang-kadang kita berpikir, saya bersedekah, apakah halal uang saya ini? Apakah uang saya bersama dengan riba? Ataukah uang saya bisa diperoleh dengan halal? Itu terkadang dari menjawab diri sendiri. Terkadang juga pada saat sholat, saya tidak usul pada saat sholat. Nanti apakah terima ibadah saya oleh Allah? Itu juga terpikir terkadang oleh kita. Dan apabila saya meninggal, apakah siapa bisa bantu saya? Saya bukan guru, ilmu tidak ada saya berikan pada orang. Apakah anak saya nanti akan mendoakan saya? Terpikir oleh kita, bagaimana agar kita bisa meyakini bahwa apa yang kita rasakan itu bisa diterima oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam surat At-Tahrim tadi dikatakan, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu.
Yang saya tanyakan adalah kenapa Allah mengatakan itu adalah manusia. Baik, yang pertama was-was. Was-was bagaimana tentang jangan-jangan amal saya tidak diterima, jangan-jangan ya yang diinfakkan ya tidak halal dan sebagainya. Itu semua itu was-was dari setan. Beramal karena orang, melakukan amal soleh karena orang namanya riya. Meninggalkan amal karena orang namanya syirik. Kenal semua Pak. Mau beramal atau tidak? Itu aja. Ya, beramal karena orang itu riya. Meninggalkan amal karena orang pun juga syirik. Terus gimana? Ya beramal ikhlas itu ini. Ya kan? Oh, tapi berat susah, itu perlu dilatih. Adapun was-was yang lain sebagainya itu tinggal. Was-was itu perlu ditinggal, ditepis saja itu dan dua sufi-sufi itu rinnas minal jinnati wan nas. Was-was itu dari setan. Was-was itu dari setan. Tidak ada kenangan yang paling indah ketika menghadap kepada Allah ketika film kita disetel nanti di yaumil kiamat. Yang paling nikmat itu merasakan apa? Disunting oleh Allah, kita bersujud kepada Allah Subhanahu. Ketika beramal soleh itu paling nikmat. Bagaimana kalau disuntingnya bermaksiat? Nggak kebayang kita. Itu ada nikmat tersendiri luar biasa. Jadi was-was itu ditepis saja. Ini halal dan haram. Tentunya halal haram kita paham tentang diri kita ya. Yang hasil harta kita dari mana itu belum tahu kita. Tentunya hal itu jangan buat kita berhenti untuk beramal. Silakan beramal. Was-was itu ditepis semuanya. Ditepis semuanya. Jadi apa namanya was-was itu memang dari setan. Jangankan hal amal soleh itu memang wajar bagi seseorang tetap melakukan itu. Tetap melakukan. Jadi nggak usah itu ditepis saja. Itu apa? Was-was itu yang usah. Termasuk wudhu kita kadang sudah batal atau belum, sudah batal atau belum. Nah, bingung dia was-was. Ini kalau saya tanya ini, Bapak sudah wudhu tadi pas masuk masjid, ini sudah batal atau belum? Batal atau belum? Batal atau belum kali? Hah? Batal atau belum? Milih mana kali? Batal atau belum? Batal atau belum? Di rumah tadi sudah wudhu sebenarnya, tapi perjalanan ke masjid batal. Ragu nih. Yang ngambil mana kira-kira? Hah? Wudhu lagi? Ya, bersuci 2 kali itu nggak ada masalah. Tapi kalau bapak ibu lagi depan Ka'bah cuma, batal atau belum? Batal atau belum? Mau keluar? Ya, kalau dia sudah wudhu tadi, maka tepis was-wasnya. Pas sudah wudhu dia, batal atau belum? Namanya yang Tapi kalau pertanyaannya lain, apakah sudah wudhu atau belum? Sudah wudhu atau belum? Yang diambil mana? Belum. Kenapa? Kalau sudah wudhu atau belum? Apa namanya? Sudah wudhu atau belum? Sudah jelas sudah batal itu enggak ditepiskan lagi. Sudah jelas apa? Belum. Sudah selesai. Jadi was-was itu perlu ditepis tentunya dengan ilmu. Kebanyakan ilmu itu apa? Kita ini perlu taklim itu apa? Agar kita paham bahwasanya beramal soleh itu harus paham. Harus paham apa? Ya Allah itu sebenarnya nggak butuh dengan amal soleh kita, nggak butuh. Nggak butuh. Tapi apa? Itulah yang memancing ridhonya Allah Subhanahu. Kemudian yang terakhir tadi beliau sampaikan, kenapa dari batu dan manusia dan batu? Ini saya terus terang saya belum baca tafsirnya, mungkin saya carikan nanti. Tapi yang jelas dalil disebutkan dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW ketika berjalan dengan para sahabatnya, dan juga dalil disebutkan yang lain bahwasanya inna aktsara minan nar an-nisa, bahwasanya banyak dari penduduk neraka itu wanita. Jelas berarti manusia, jelas.
Kemudian batu, Rasulullah SAW menyampaikan ketika berjalan bersama sahabatnya ada suara dentuman yang sangat keras. Kemudian Rasulullah menyampaikan, atadru, apa kalian tahu suara apa tadi? Kata Muhammad, tidak wahai Rasulullah. Itu adalah batu yang dilempar ke dalam dasar neraka 70.000 tahun yang lalu baru nyampe sekarang. Itu tentunya batu, tapi wallahu a'lam secara itu nanti kalau lain kesempatan coba kita buka tafsirnya lebih asal. Wallahu a'lam bishawab. Apa Ibu? Saya ada pertanyaan? Baik, bagaimana kalau ada khilaf salah dan kekurangan tentunya dari kami, kalau mungkin kesalahan kita mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya pada ini. Marilah Bapak Ibu kita tutup kajian hari ini dengan sama-sama lafaz hamdalah. Alhamdulillah dengan wabillahi taufiq wal hidayah.